Kenapa kita sering nggak bisa relate sama pertumbuhan ekonomi yang disampaikan sama pemerintah? Pemerintah bilang ekonomi tumbuh sekian persen, inflasi terkendali, daya beli aman. Tapi di lapangan, masyarakat justru ngerasa sebaliknya. Uang makin cepat habis, biaya hidup makin berat. Coba lihat keseharian. Harga bahan pokok naik, biaya pendidikan anak makin tinggi, mulai dari seragam, buku, sampai kuota internet. Listrik, transportasi, sampai cicilan rumah juga nggak bisa ditunda. Jadi wajar kalau banyak orang mikir cerita manis versi makro beda banget sama realita mikro. Percaya atau enggak, ini disebabkan dua ilusi besar yang memperdaya kita semua. Ilusi optimisme dan ilusi kesejahteraan. Dan dua ilusi inilah yang bakal kita bahas lebih dalam di seri manajemen risiko episode ketiga. Ingat kan yang tadi sempat dibahas di awal, kenapa kita sebagai masyarakat nggak bisa sepakat sama pernyataan yang dibuat pemerintah tentang kondisi ekonomi negara kita? Yang jadi masalahnya adalah pemerintah bicara pakai angka makro, pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi nasional, konsumsi rumah tangga. Semuanya benar, tapi sifatnya agregat. Angka itu bisa naik karena sumbangan dari sektor atau wilayah tertentu aja. Misalnya kota besar atau perusahaan besar. Sementara rakyat kecil di daerah nggak kebagian efeknya. Memang betul secara agregat, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tembus 5,12%. Tapi pertumbuhan ini sebagian besar disumbang konsumsi rumah tangga yang tumbuh hampir 5% dari tahun ke tahun. Mungkin bagus, tapi coba kita gali lebih dalam. Komponen yang bikin konsumsi naik justru biaya pendidikan, yang inflasinya hampir 2% di April. Bahkan TK dan SD tembus 2,7%. Jadi bukan karena masyarakat makin sejahtera, tapi karena terpaksa keluar duit lebih banyak untuk sekolah anak, internet, listrik, dan kebutuhan pokok yang pelan-pelan naik. Inilah yang disebut optimism illusion. Pemerintah sebagai penanggung jawab negara wajar ingin buat suasana positif, biar masyarakat tetap punya harapan dan nggak panik. Tapi bahasa komunikasi yang dipakai seringkali nggak nyampe ke telinga rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi yang diumumkan sifatnya agregat nasional. Pertanyaannya, pertumbuhan itu terjadi di mana? Apakah merata di semua wilayah? Apakah dirasakan semua lapisan masyarakat? Atau hanya golongan tertentu? Misalnya, pengusaha besar. Kalau cuma pakai data konsumsi, kesimpulannya bisa keliru. Karena di sisi lain, OJK catat kredit konsumtif rumah tangga hampir 8,5% per Juni 2025. Dan data Bank Indonesia nunjukin tabungan masyarakat mulai menurun. Artinya, konsumsi naik bukan karena lebih kaya, tapi karena sebagian didanai utang atau tabungan yang terkuras. Kita nggak bisa pungkiri, optimisme makro ini penting buat jaga kepercayaan publik. Tapi kalau pemerintah terlalu fokus pada angka makro, dan abe dengan realita mikro yang kita rasain sehari-hari, justru bisa bikin situasi kontraproduktif. Dan menariknya, ilusi ini bukan cuma ada di level pemerintah aja. Kita, masyarakat, juga sering kejebak dengan ilusi lain yang gak kalah berbahaya. Money illusion. Kita sering mikir, solusi paling gampang buat atasi tekanan ekonomi itu apa? Ya tentu aja naik gaji. Siapa sih yang gak seneng gajinya naik? Apalagi kalau diumumin resmi tiap tahun kayak kenaikan UMP. Saat gaji naik, rasanya kayak ada harapan baru. Tapi pelan-pelan, biaya hidup juga ikut naik. Pengusaha bakal mencari cara untuk mengkompensasi kenaikan gaji lewat harga barang atau jasa. Akhirnya, apa yang awalnya terasa sebagai rezeki lebih, berubah jadi pengeluaran lebih besar dan daya beli kembali stagnan. Sekarang coba deh kita cek realitanya. Dari data BPS 2015 sampai 2025, rata-rata kenaikan upah minimum ada di kisaran 4-5%. Kalau gaji kamu 3 juta, kenaikan itu berarti cuma sekitar 120.000 sampai 150.000 per tahun. Nah, sekarang bandingin sama pengeluaran yang naik barengan. Harga beras, minyak, listrik, BBM, sampai kuota internet. Bahkan biaya pendidikan anak naik hampir 2,7% buat TK dan SD. Jadi, tambahan 120.000 sampai 150.000 tadi sebenarnya langsung habis bahkan sebelum nyampe ke dompet kita. Inilah yang disebut money illusion. Kita ngerasa lebih sejahtera karena angka gaji di slip kita naik. Tapi secara real, daya beli kita bisa jadi malah turun. Dan ini kerasa banget buat mayoritas masyarakat Indonesia. Karena menurut data BPS, lebih dari 60% pekerja ada di level pendapatan 2-5 juta rupiah per bulan. Artinya, tambahan gaji 4-5% itu tipis banget kalau dibanding sama naiknya kebutuhan bulanan kita. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala, data OJK nunjukin kredit konsumtif rumah tangga hampir 8,5% di pertengahan 2025. Artinya, banyak orang yang akhirnya nutup kekurangan biaya hidupnya bukan dari gaji, tapi dari utang.
Data Bank Indonesia nunjukin simpanan masyarakat justru menurun jadi tinggal 13,7%. Jadi kalau dilihat bareng-bareng, kenaikan konsumsi rumah tangga yang bikin angka ekonomi nasional kelihatan kinclong, sebenarnya banyak yang didanai dari utang atau dari tabungan yang makin terkuras. Dan di sini letak bahayanya. Kita jadi terjebak ilusi kesejahteraan. Pemerintah kasih angka pertumbuhan ekonomi yang bagus, kita merasa aman karena gaji naik. Padahal kondisi real kita justru makin rentan. Karena kalau kebutuhan pokok naik lebih cepat dari gaji, dan kita harus ngutang buat nutupinya, itu tandanya kesejahteraan kita sebenarnya lagi menurun. Tuntutan kenaikan upah atau gaji itu bukan hal yang salah. Tapi kalau pola ini dibiarin terus, ada risiko besar yang harus kita waspadai. Risiko buat keluarga, buat masyarakat, bahkan buat negara. Di bab 3, kita bakal bahas ini pakai kacamata manajemen risiko, biar lebih jelas gambaran dampak jangka panjangnya. Kalau kita tarik mundur ke 10 tahun lalu, kita bisa lihat perbandingan yang bikin kaget. Di Februari 2015, rata-rata upah buruh masih di kisaran 2 juta rupiah. 10 tahun kemudian, Februari 2025, angkanya sudah 3,09 juta rupiah. Ada kenaikan sekitar 50%. Sekilas kelihatan bagus, tapi mari bandingin sama biaya hidup yang kita tanggung. Tahun 2015, harga beras medium di pasar sekitar Rp10.500 per kilo. Per Juli 2025, sudah di atas Rp15.000 per kilo. Biaya pendidikan, misalnya uang SPP SD yang dulu bisa Rp100 sampai Rp150.000 per bulan, sekarang bisa tembus lebih dari Rp300.000. Listrik rumah tangga kecil yang dulu rata-rata Rp200.000 per bulan, sekarang bisa nyampe Rp400 sampai Rp500.000 per bulan. Bahkan, kebutuhan yang dulu belum besar kayak kuota internet, sekarang bisa makan ratusan ribu tiap bulan. Jadi, gaji memang bisa naik 50% dalam 10 tahun, tapi banyak komponen biaya hidup justru naik lebih daripada itu. Akibatnya, daya beli real masyarakat stagnan atau bahkan menurun. Dan masalah ini nggak berhenti di level keluarga. Kalau kita urutin risikonya, efeknya kelihatan seperti tangga yang makin lama makin curam. Di level keluarga, pengeluaran yang naik lebih cepat daripada gaji bikin tabungan terpakai. Dan kalau tabungan habis, utang konsumtif jadi naik. Artinya, keluarga makin rentan kalau ada kondisi darurat. Di level masyarakat, kalau pola ini meluas ke makin banyak keluarga-keluarga di Indonesia, itu bikin daya beli masyarakat menurun. Di level negara, ketika pondasi konsumsi rapuh, pertumbuhan ekonomi nasional bisa jadi rentan. Kalau ada goncangan besar, entah kenaikan harga energi global, krisis pangan, atau gejolak geopolitik, masyarakat jadi nggak punya bantalan. Negara terpaksa turun tangan lewat subsidi, bansos, atau bahkan nambah utang negara. Dan itu berarti beban fiskal makin berat. Jadi walaupun dari luar kelihatan aman kayak gaji naik, konsumsi tumbuh, ekonomi stabil, tapi kalau dilihat lebih dalam, kesejahteraan keluarga sebenarnya makin tipis. Masyarakat makin bergantung pada utang dan negara makin rentan terhadap krisis. Itulah kenapa kita sebut ini sebagai risiko jangka panjang. Karena kalau ilusi ini terus dipelihara, kita seperti sedang membangun rumah di atas fondasi yang retak. Kapan retaknya melebar, kita nggak pernah tahu. Seperti yang udah pernah dibahas di episode 1, ada 4 pilihan buat ngerespon risiko. Pertama, menghindari risiko. Kedua, mentransfer atau melempar risiko ke pihak lain. Ketiga, menerima risiko. Dan yang keempat, melakukan mitigasi atau pencegahan. Sekarang coba kita pikir, dari keempat pilihan ini, mana yang paling rasional buat hadapi ilusi kesejahteraan? Apakah kita bisa menghindari risiko? Nggak bisa. Hidup nggak bisa kita pause, karena harga kebutuhan akan tetap naik. Apakah bisa ditransfer? Ini juga sulit, karena pemerintah atau perusahaan juga punya keterbatasan. Apakah cukup diterima? Kalau hanya pasrah, lama-lama kita makin terjepit. Jadi secara realistis, pilihan yang tersisa cuma satu, mitigasi. Kita perlu ambil langkah-langkah pencegahan supaya nggak semakin terjebak dalam money illusion ini. Di level keluarga, mitigasinya bisa dimulai dari hal sederhana. Bikin dana darurat, lebih hati-hati ambil cicilan, dan memastikan konsumsi kita bukan cuma karena ingin, tapi karena butuh. Tapi kalau itu aja, ya pasti nggak cukup. Karena sebesar apapun kita berhemat, kalau pendapatan stagnan, ujung-ujungnya tetap mentok. Nah, disinilah pentingnya langkah kedua, upgrade skill. Dengan skill yang lebih tinggi, peluang kita buat dapat penghasilan yang lebih besar juga meningkat. Upgrade skill ini bisa berarti banyak hal, mulai dari pelatihan kerja, kursus singkat, sampai kemampuan digital yang sekarang semakin dibutuhkan. Intinya, cara paling rasional buat keluar dari jebakan stagnasi gaji adalah dengan memperbesar peluang pemasukan kita. Kalau di level masyarakat, mitigasinya berupa literasi keuangan, solidaritas sosial, dan dorongan ke akses pendidikan yang lebih luas dan murah. Sementara di level negara, mitigasinya adalah kebijakan yang lebih jujur soal risiko, bukan sekedar menjaga citra pertumbuhan.
tapi juga memberi bantalan buat kelompok yang rentan. Jadi kesimpulannya sederhana, dari 4 opsi menghadapi risiko, pilihan paling logis untuk kita adalah mitigasi. Bukan sekedar menunggu keadaan berubah, tapi ambil langkah pencegahan supaya kita nggak makin terjebak dalam ilusi kesejahteraan. Karena ujung-ujungnya, yang bisa benar-benar bikin kita kuat bukan cuma angka gaji, tapi sejauh mana kita siap menghadapi risiko dan berani keluar dari ilusi. Sekarang kita udah paham bahwa ilusi kesejahteraan itu nyata. Pertanyaannya, langkah nyata apa yang bisa kita ambil biar nggak makin terjebak? Jawabannya beda-beda tergantung level pendapatan kita. Karena strategi keluarga dengan gaji setara UMR tentu nggak bisa sama dengan yang gajinya 3 kali lipat UMR. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, untuk yang penghasilannya di kisaran UMR atau bahkan di bawah UMR, di titik ini, kekuatan utama kita adalah ketangguhan. Banyak orang di level ini udah terbiasa hidup hemat, tahu cara survive dengan budget pas-pasan. Tapi kelemahan terbesarnya jelas, ruang gerak terbatas. Kenaikan harga beras atau listrik sekecil apapun bakal langsung terasa. Kesempatan besarnya ada di upgrade skill yang bisa langsung dipakai buat dapat tambahan dan pindah ke sektor yang berbeda. Misalnya, belajar desain sederhana di Canva, jualan produk tetangga lewat WhatsApp, atau jadi admin online shop beberapa jam sehari. Ini bukan tentang dapat uang besar, tapi tentang buka pintu peluang baru. Ancaman terbesarnya jelas, utang konsumtif. Contoh realnya, banyak yang akhirnya tergoda pay letter cuma buat beli kebutuhan harian, padahal itu bikin lubang makin besar. Jadi fokus utamanya, tahan diri dari utang konsumtif, pakai kreativitas buat nambah pemasukan, dan pastikan kebutuhan pokok terpenuhi dulu. Kedua, untuk yang penghasilannya 2-3 kali UMR. Nah, kelompok yang ini sering ngerasa lebih aman, tapi justru disinilah jebakannya. Ngerasa cukup padahal rapuh. Kekuatan kelompok ini ada pada sedikit ruang longgar buat nyisihin dana. Tapi kelemahannya, banyak yang belum disiplin mengelola uang. Kesempatan besarnya mulai bangun fondasi keuangan, dana darurat, cicilan sehat, asuransi dasar. Misalnya, kalau gaji kamu 7 juta rupiah, sisihkan 10% aja buat dana darurat. Itu udah cukup banget buat ngebentuk bantalan kecil. Dan jangan lupa upgrade skill yang bisa bikin kamu naik level karir. Misalnya, ambil sertifikasi digital marketing, data analis, atau lainnya. Ancaman yang sering muncul adalah lifestyle inflation. Kayak pas baru naik gaji, langsung ganti HP, cicil motor, atau nongkrong makin sering. Hasilnya, tabungan makin tipis atau utang makin numpuk. Ketiga, untuk yang penghasilannya di atas 3 kali UMR, kelompok ini sering kelihatan mapan. Tapi hati-hati, ilusi kesejahteraan bisa lebih berbahaya justru di sini. Kekuatan mereka ada pada akses lebih luas, bisa investasi, bisa diversifikasi. Tapi kelemahannya, banyak yang terlena zona nyaman. Kesempatan besarnya justru ada di skill strategis, mulai leadership, entrepreneurship, atau bahkan public speaking. Karena skill ini yang bikin orang di kategori ini bisa lompat kelas, dari sekedar pekerja bergaji tinggi, jadi decision maker atau pemilik usaha. Ancaman yang sering nggak disadari, overconfidence. Banyak yang ngerasa udah aman karena gaji besar. Tapi ketika krisis datang, cicilan rumah, mobil, gaya hidup, semua bisa runtuh. Contoh realnya, kita bisa lihat banyak profesional bergaji tinggi, tapi begitu pandemi datang, langsung goyah karena semua asetnya terikat sama cicilan. Makanya, strategi terbaiknya adalah mengelola aset dengan bijak. Jangan taruh semua di satu keranjang. Diversifikasi ke tabungan, investasi, bahkan bisnis kecil yang bisa jadi penopang kalau situasi makro memburuk. Jadi, apapun level penghasilan kita, kuncinya sama. Jangan terlena ilusi kesejahteraan. Bedanya cuma di strateginya aja. Kalau penghasilan pas-pasan, fokus bertahan dan buka peluang kecil. Kalau penghasilan menengah, fokus bangun fondasi yang kuat. Dan kalau penghasilan tinggi, fokus kelola risiko jangka panjang biar nggak kejebak zona nyaman. Dan di semua level, upgrade skill itu wajib. Karena skill lah yang jadi cara paling rasional untuk memperbesar peluang penghasilan, membuka pintu baru, dan jadi bentuk nyata mitigasi risiko kita. Kalau ditarik benang merahnya, ada dua ilusi besar yang bikin kita lengah. Pemerintah terjebak dengan angka makro yang kelihatan indah, padahal realita di bawahnya rapuh. Masyarakat pun sering terlena money illusion. Gaji naik dianggap bakal makin sejahtera, padahal biaya hidup naik jauh lebih kencang. Risikonya jelas, keluarga makin rapuh, utang makin naik, masyarakat makin berat, dan ujungnya bisa jadi masalah nasional. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa pilih jalan mitigasi, disiplin atur keuangan, hidup seperlunya, dan upgrade skill supaya peluang pendapatan makin besar. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau terus terjebak ilusi kesejahteraan atau mulai ambil langkah nyata dari sekarang? Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang lain biar makin banyak yang ngerasain manfaatnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!